Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah taala kita lanjutkan pembahasan kita. Insyaallah malam ini ayat 59 Al-Maidah sampai 63. 59 sampai 63. Untuk itu pada qari kita persilahkan untuk membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab hal tanqimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilayna wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. Qul, katakan, ya ahla, wahai ahli al-kitabi, kitab, hal apakah tanqimuna, kalian marah, minna, terhadap kami, illa, hanya karena an amanna, kami beriman, billah, kepada Allah, wa ma, dan apa yang unzila, diturunkan, ilaina, kepada kami, wa ma, dan apa yang unzila, diturunkan, min, sejak dari sejak qablu, dulu, wa anna, dan sungguh, aktsarakum, kebanyakan kalian, fasiqun, orang-orang yang fasik. Qul, katakan, hal apakah, unabbiukum, aku kabarkan kalian,
bisyarrin tentang yang lebih buruk, min dari dzalika yang ingkar itu, masubatan dalam pembalasannya, inda di sisi Allah. Man yaitu orang yang la'anahu Allah telah melaknatnya, wa ghadiba dan murka alaihi kepadanya, wa ja'ala dan dia menjadikan minhumu di antara mereka al-qiradata kera-kera, wal khanazir dan babi-babi, wa abada dan penyembah at-taghut berhala-berhala. Ulaika mereka itu syarrun lebih buruk, makanan tempatnya yaitu neraka, wa adallu dan lebih tersesat an dari sawa'is sabil jalan tengah yang benar. Wa idza dan jika ja'ukum orang munafik Yahudi datang kepada kalian, qalu mereka berkata, amanna kami beriman, waqad dan sungguh dakhalu mereka telah masuk ke sisi kalian, bil kufri dengan kekufuran, wahum dan mereka qad sungguh kharaju mereka telah keluar dari kalian bihi dengan kekufuran. Wallahu dan Allah a'lamu lebih mengetahui bima terhadap apa yang kanu mereka telah yaktumun mereka sembunyikan. Watara dan kamu akan lihat kathiran kebanyakan minhum di antara mereka yusari'una mereka bersegera fi dalam al-ithmi berbuat dosa, wal udwani dan permusuhan, wa aklihimu dan mereka makan as-suhut yang haram, riba atau suap. Labi'sa sungguh sangat buruk ma apa yang kanu mereka telah ya'malun mereka kerjakan. Laula mengapa tidak yanhahumu melarang mereka ar-rabbaniyuna para ahli ibadah kaum Yahudi, wal ahbaru dan para pendeta ulama dari mereka, an dari qaulihimu ucapan mereka, al-ithma yang mengandung dosa, wa aklihimu dan makan mereka as-suhut terhadap yang haram. Labi'sa sungguh sangat buruk ma apa yang kanu mereka telah yasna'un mereka perbuat. Jazakallah khair. Ikhwatul fiddin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi telah dibacakan ayat yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab," katakanlah hai Muhammad kepada ahlul kitab, apakah hal tankimuna, apakah kamu marah terhadap kami atau tidakkah kamu marah terhadap kami, illa melainkan karena sebab an amanna billah bahwa kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang turunkan kepada kami dan apa yang turunkan kepada sebelum kami. Dan kebanyakan kalian termasuk orang-orang yang fasik. Allah mengkabarkan dalam ayat ini tentang seruan yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad terhadap ahlul kitab. Ahlul kitab. Di mana ahlul kitab ini di antara mereka ada yang kufur, ada yang kafir. Kita tahu siapa itu ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan orang pandai baca kitab. Nah, kitab karena pandai baca kitab. Kalau dikatakan ahlul kitab, maka ada Yahudi dan Nasrani. Di mana di sini disuruh ya, Nabi Allah suruh untuk menyeru kepada mereka bahwa agama Islam merupakan agama yang hak, yang benar. Kebenaran agama Islam tadi jelas mengalahkan agama-agama kebatilan. Sedangkan mereka mencela orang-orang Islam, orang-orang beriman. Celaan mereka ini, kata Syekh, merupakan dia mencela terhadap perkara yang layak untuk dipuji. Ya,
Mereka mencela suatu hal yang sebenarnya layak dipuji. Apa yang layak dipuji tadi? Al-iman. Beriman. Seharusnya ketika beriman, ketika bertauhid, bukan celaan yang datang, tapi pujian. Insyaallah dia telah beriman. Orang yang bertauhid dipuji karena dia mentauhidkan Allah, karena beriman. Sementara ahlul kitab mencela mereka. Apa sebabnya mereka dicela? Karena mereka mentauhidkan Allah. Maka dikatakan dalam ayat ini, hal tankimuna minna illa an amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qab. Apakah kalian ini marah kepada kami, atau tidakkah kalian ini marah kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada Allah dan kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Ini bisa kita lihat juga sebagaimana dalam surat Al-Buruj, yaitu Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini mereka dimasukkan ke dalam parit, dibakar. Apa sebabnya? Wa ma naqamuhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidak ada masalah lain. Jadi sejak dari dahulu sampai sekarang, kebencian musuh-musuh Islam itu sebagian besar bukan karena masalah orang Islam ekonominya bagus, enggak. Tapi kebencian orang itu sejak dahulu sampai sekarang karena mentauhidkan Allah. Karena bertauhid ini, berpegang kepada tauhid yang benar. Wa mana tidaklah mereka wa mana kamuhum memusuhi kalian, tidaklah mereka mengazab kalian illa ayyuminu billahil azizil, melainkan karena kalian beriman kepada Allah yang Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Demikian juga orang ahlul kitab. Ahlul kitab yang mereka hukum asalnya mereka beriman, tetapi mereka menyimpang dari keimanan, mereka kufur. Namun ketika ada ajakan Nabi kepada mereka, ketika Nabi mengajak untuk mentauhidkan Allah, beriman dengan benar, mereka marah. Makanya dalam ayat ini, ya ahlul kitab, Nabi mengatakan kepada ahlul kitab, apakah kalian ini marah karena kami beriman kepada Allah? Ya. Dan ini realita yang terjadi di masyarakat. Kalau kita hubungkan ayat ini dengan realita di masyarakat, banyak orang yang benci kepada seorang ketika dia sudah komitmen di atas tauhid. Enak. Ketika dia sudah komitmen istiqamah di atas tauhid, dia tidak suka kepada perdukunan, dia tidak suka kepada hal-hal yang membawa kepada bid'ah, baik bid'ah dalam akidah, bid'ah dalam ibadah, mereka dimusuhi. Yang dulunya mungkin mereka teman akrab, bakawan, badakean, tetapi karena sudah berbeda keyakinan, yang satu keyakinan menuju arah yang sahih, yang satu keyakinan mempertahankan budaya atau kebiasaan nenek moyang, akhirnya dimusuhi. Ini sudah terjadi dahulu, sejak dahulu juga sampai sekarang. Allah sudah mengkhabarkan. Jadi kalau kita betul-betul beriman kepada Allah dengan mentauhidkannya dengan benar, maka musuh-musuh orang yang tidak senang terhadap dakwah tauhid juga akan membenci. Tentu yang teratas dari mereka itu orang kafir, kemudian termasuk juga orang-orang Islam yang tidak paham dan benci kepada tauhid tadi. Namun mereka nanti dikategorikan kepada orang-orang munafik. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita dalam ayat ini, hal lana indakum min inal aib, apakah kami ini punya kesalahan sehingga kalian marah kepada kami.
karena kami sebab beriman kepada Allah. Padahal iman kepada Allah menyebabkan seorang itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Iman kepada Allah membuahkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Tetapi karena setan, tipu daya setan membenci orang-orang yang mentauhidkan Allah dengan benar. Wa bi kutubi sabiqah, dengan kitab-kitab yang terdahulu dan yang akan datang. Beriman kepada nabi-nabinya yang dahulu dan yang akan datang. Wa bi annana najzim, kami memastikan anna man lam yu'min ka hadzal iman fa innahu kafirun fasikun, bahwa siapa yang tidak beriman dengan iman yang seperti ini, iman yang diajarkan oleh Nabi, iman yang hak, maka mereka adalah fasik. Apakah kalian marah terhadap kami dengan iman kami yang seperti ini? Apakah kalian marah kepada kami dengan tauhid yang kami yakini seperti ini? Dan realita yang terjadi, orang betul-betul bertauhid di zaman sekarang, muncullah gelar dari musuh-musuh Islam dengan apa? Wahabi. Kalau kita hubungkan, ya, walaupun ayat ini ditujukan kepada orang ahli kitab, tetapi ditujukan kepada orang-orang munafikun dan orang-orang yang memusuhi tauhid. Muncullah, ya, ejekan-ejekan kepada dakwah orang yang mentauhidkan Allah dengan benar, dengan gelar-gelar yang tidak baik. Gelar seperti Wahabi. Pokoknya kalau adalah nampak ketegasan dalam masalah bid'ah, ketegasan dalam masalah tauhid, muncul gelar kewahabi. Saya waktu kecil dulu sudah SD, baru di kampung sudah banyak muncul Wahabi. Ini artinya adalah orang-orang tua dahulu rupanya sudah tahu dengan Wahabi ini. Ya, itu Wahabi itu orang tua. Karena dahulunya mungkin penjajah, ya, penjajah yang memviralkan Wahabi ini. Asal dakwah yang mengajak kepada tauhid, ya, yang melarang berbuat bid'ah langsung digelari Wahabi. Jadi bukan sekarang aja. Kalau viral sekarang celaan-celaan kepada Wahabi, itu sudah dari dahulunya. Itu tidak heran. Ini ikhwatul fillah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu saya menjelaskan, wa ma'a hadza, oleh karena itu kebanyakan mereka fasik. Kebanyakan mereka fasik. Ahlul kitab, ya, yang mereka tidak menerima dakwah tauhid tadi, maka mereka jatuh kepada kefasikan. Apa makna fasik? Kharijuna an ta'atillah. Mereka keluar dari ketaatan kepada Allah. Itu fasik. Orang Islam yang fasik, orang Islam yang tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tidak salat, bisa dikatakan fasik. Tidak berhijab, yang tidak berjilbab menutup aurat, fasik. Hanya saja kefasikan itu ada yang asgar, ada yang akbar, yang kecil dan yang besar. Sebagaimana munafik, munafik ada yang munafik amali, secara amaliyah, dan ada munafik i'tiqad, keyakinan. Munafik i'tiqad, ini munafik sama dengan kafir. Munafik amali hanya secara amaliyah. Itu, ya, mereka melanggar yang 3 tadi. Ya, ayatul munafik salatun, jika dipercayai dia karena kalau berkata dusta, berjanji mungkir. Mereka mutajari'una ala ma'asihi, orang munafik itu semena-mena untuk berbuat maksiat. Orang fasik semena-mena berbuat maksiat.
Fa'ula lakum ayyuhal fasikun. Maka ini lebih layak dan lebih dahulu kamu lakukan wahai orang fasik. Lebih layak kamu diam. Falau kana aibukum wa antum salimuna minal fisq. Ini walau ini adalah aib kalian dan kalian akan selamat dari kefasikan. Kalau sekiranya mereka menjauhkan dari aib-aib atau celah-celah ini, tentu mereka akan selamat dari kefasikan. Syekh menjelaskan, wahai had, maka ini jauh bagi kalian. Lakana syarru akhaf min qadhikum fina ma'a fiskikum. Sungguh kejelekan lebih ringan dari celaan kamu terhadap kami bersama kefasikan kamu. Kemudian saya menjelaskan, ketika celaan mereka terhadap orang-orang mukmin membawa kepada keyakinan bahwa mereka itu di atas kejelekan, orang-orang ahlul kitab dan yang semakna dengan mereka, maka Allah mengatakan, qul lahum, katakan ya Muhammad. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi mengkhabarkan tentang jeleknya perbuatan yang mereka lakukan. Yang lebih ya, hal unabbiukum bisyarrin min dzalik? Maukah kamu aku kabarkan dengan yang lebih jelek dari itu? Dari perangai kamu? Hukuman yang Allah berikan yang kamu membenci terhadap kami, apa yang lebih jelek? Man la'anahullah, siapa yang Allah laknat. Apa itu dikatakan laknat? Laknat itu terjauhnya orang dari rahmat Allah, itu laknat namanya. Kalau lah terlaknat, lah jauh dari rahmat Allah. Siapa yang Allah laknat? Wa ghadiba alaihi, dan Allah memarahi atasnya. Wa akibahu fid dunya wal akhirah, akibatnya di dunia dan di akhirat. Ini yang kedua. Yang pertama tadi laknat, ini lebih jelek yang akan mereka dapatkan. Yang kedua, kemarahan Allah. Yang ketiga, wa ja'ala minhul kiradata, Allah jadikan dari mereka itu kera-kera, wal khanazir, babi, wa abadat tagut, dan penyembah tagut. Ya. Wa huwa syaitan, ada syaitan. Tagut kullu ma ubida min dunillah. Yang dikatakan tagut itu setiap yang disembah dari selain Allah itu tagut. Wajib kita untuk menjauhi tagut. Ini celaan yang Allah berikan kepada ahlul kitab tadi, yang mereka tidak beriman atau membenci Nabi, menolak dakwah Nabi karena ajakan dakwah Nabi kepada tauhid. Kemudian kejelekan mereka mendapatkan laknat dari Allah, kemarahan dari Allah. Kemudian Allah jadikan dari mereka itu kera, babi, dan penyembah tagut. Di ujung ayat Allah katakan ulaika, mereka itulah. Siapa yang mereka itu? Orang yang disebutkan dalam ayat tadi. Sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat tadi, yang jelek tadi, syarru makanan, sejelek-jelek tempat, mendapatkan sejelek-jeleknya tempat, kedudukan. Dari siapa? Dari orang-orang mukmin yang mendapatkan rahmat Allah, yang Allah reda kepada mereka. Ulaika syarru makanan, sejelek tempat. Jadi Allah menghina mereka yang mempunyai sifat seperti itu. Jelek dari orang mukmin. Jadi orang mukmin mendapatkan pujian. Kenapa? Karena mereka reda terhadap
keputusan Allah dan Rasulnya. Orang mukmin mendapatkan pahala dunia dan akhirat, sedangkan orang-orang fasik, orang-orang munafik tidak. Kenapa orang mukmin mendapatkan pahala dunia dan akhirat? Li'annahum akhlasu lahuddin, karena mereka mengikhlaskan agamanya. Ikhlas, perintah Allah dibangun di atas keikhlasan. Wa hadzal naw' min babi isti'mal af'al tafdil fi ghairi babihi. Maka Syekh mengatakan ini menggunakan isim tafdil bukan pada babnya. Syarru makanan wa adallu, ya. Ulaika syarru makanan. Ini menunjukkan isim tafdil, sesuatu yang Allah lebihkan tapi lebih kepada kejelekan. Sejelek-jelek tempat, ya. Penghinaan terhadap mereka. Banyak ayat-ayat yang kelihatannya bagus tapi muatannya tidak bagus. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira dengan azab yang pedih. Ada ayat seperti itu. Kok kabar gembira pada azab yang pedih? Seharusnya kan tidak kabar gembira kalau azab pedih tadi. Tapi untuk menghina mereka, untuk penghinaan terhadap mereka, fabasyirhum bi'adzabin alim. Beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Nah, dalam ayat ini menggunakan sejelek-jelek tempat. Wa adallu an sawa'is sabil. Wa adall, dan sesat jalan yang ia tempuh. Wa idza ja'ukum, ketika mereka datang kepada kalian, qalu amanna, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kami beriman. Ini sikap mereka sudah, ya, mengarah kepada kemunafikan. Datang mereka kepada orang beriman, mereka mengatakan beriman. Maka munafik zul wajhain, yang bermuka dua. Kalau orang mukmin, kalau orang kafir sudah jelas mereka kafir. Tapi kalau orang munafik kan enggak. Yang munafik ini lebih berbahaya dibandingkan dengan orang kafir. Kalau orang kafir lah jalih hitam putihnya. Tapi kalau orang munafik, dia berbaju mukmin tetapi di balik itu adalah kafir. Ini bahaya. Wa makran, ini tipu daya. Ketika datang kepada kalian, mereka mengatakan amanna. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Dalam surat Al-Baqarah, Allah juga telah menyatakan ketika berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Kemudian wahum qad dakhalu, mereka sungguh telah masuk kepada kekufuran. Wahum qad kharaju bih, dan mereka juga keluar dengannya. Maka mereka masuk keluar masuk. Itu kerja orang munafik tadi. Keluar masuk, beriman kemudian kufur, beriman kufur. Wahum yaz'umuna annahum mu'minun. Mereka menyangkal diri mereka beriman. Ini jelas keliruan. Maka jika ada sekarang seperti itu, jelas mereka adalah orang munafik. Hanya saja sekarang munafik itu, ya, bukan person. Ya, tidak perorangan kini munafik. Mungkin saja dia organisasi kemunafikan, tapi namanya tidak munafik lah. Dia berubah namanya. Tapi menolak syariat. Ya. Kemunafikan di zaman, ya, modernisasi ini banyak bentuknya. Dalam organisasi yang sudah terorganisir. Kemudian wallah
a'lamu bima kanu yaktumun. Allah lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan. Jadi kalau mereka menyembunyikan kekufuran mereka, Allah tahu. Orang munafik tidak akan terhindar dari azab Allah. Meskipun di mata manusia tidak tahu, tetapi Allah tahu dengan perilaku kenifakannya, kemunafikannya tadi. Dan bila kita lihat di masa Nabi, munafik ini sudah ada, yaitu pada periode Makkah atau Madinah. Kapan munafik muncul? Pada Makkah atau Madinah? Madinah. Pada periode Makkah tidak satu pun munafik. Kenapa? Karena orang Makkah itu yang masuk Islam itu betul-betul orang yang murni masuk Islam. Mereka tertindas. Tetapi di Madinah, ketika musuh-musuh Islam Yahudi, ya, dan yang sejenisnya sudah mereka terdesak, kama wa kapailai, kama kalalilai, orang Islam lah banyak, ya, maka mereka sebagian mereka pura-pura masuk Islam. Inilah yang menjadi kemunculnya kemunafikan tadi. Jadi munafik itu muncul di Madinah di saat mayoritas kaum muslimin sudah menguasai daerah, dan orang-orang yang kufur, yang kafir di kalangan Yahudi dan Nasrani sudah terdesaknya. Tidak ada jalan lain melakukan kepura-puraan. Pura-pura. Allah tahu dengan apa yang mereka sembunyikan. Jika seseorang berada dalam kemunafikan, Allah tahu. Contoh di negeri kita ini, ada cerita-cerita terdahulu orang-orang munafik pura-pura masuk Islam, seperti Snokronye, ya, dalam sejarah di Indonesia. Mereka masuk dan mereka mengadu domba di kalangan, ya, ulama dan rakyat, mengadu domba. Mereka pura-pura masuk Islam. Bahasa Arabnya fasih, ya, tapi pada dasarnya mereka tidak beriman. Kemudian terus berlanjut, ya, perbuatan mereka tadi. Kemudian Allah katakan sifat mereka berikutnya, wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi wal udwan. Engkau melihat kebanyakan dari mereka itu bersegera dalam dosa dan permusuhan. Ini di antara ciri, ya, ciri-ciri kemunafikan tadi. Apa cirinya? Engkau lihat dari mereka itu berlomba dalam dosa. Berlomba dalam dosa dan dalam permusuhan. Jadi kalau untuk adu domba, untuk berbuat dosa, mereka terdepan. Kalau kita kan diperintahkan fastabiqul khairat. Kalau mereka tidak, fastabiqul syarr. Berlomba-lomba dalam kejahatan. Munafik seperti itu. Berlomba-lomba dalam permusuhan. Yahrusuna, mereka sangat bersemangat untuk berbuat dosa. Berlomba berbuat maksiat. Al-muta'alliqah fi haqqil khaliq, yang berhubung dengan hak Allah, ya, wal udwan, dan memusuhi makhluk-makhluk yang memusuhi kaum muslimin. Apalagi sikap mereka? Wa aqlihimus suh, mereka memakan harta haram. Ini sifat kemunafikan. Termasuk juga sifat orang Yahudi seperti ini, makan harta haram. Apa harta haram yang sudah ada sejak dahulu? Riba tadi. Jadi kalau antum sekarang ini melihat muamalah riba berkembang, muamalah riba ini sudah ada sejak dahulu, sejak zaman jahiliyah. Tapi namanya yang tidak bungo dah. Namanya boleh aja berbeda-beda, tetapi hakikatnya sama. Denda keterlambatan lah namanya, penalti lah namanya,
Beragam nama-nama orang menamakan tentang muamalah ribawiyah ini, tapi tetap kalau hakikatnya, walaupun bentuk bajunya berbeda, casingnya berbeda, tetapi kalau hasil hakikatnya sama, maka itu dianggap riba. Julu-julu tembak lah namanya cara Dewak kini. Ya, kalau di masyarakat kecil, julu tembak. Julu tembak tu ya. Iya. Siapa yang didahulukan, konya membayar. Dilebihkan. Dalam bentuk yang kecil, dalam bentuk lembaga, dalam bentuk person pribadi, riba itu berjalan. Ini perilaku dari orang-orang Yahudi ahli kitab, munafik juga demikian. Mereka makan harta riba. Sini dikatakan wa aklihimus suh alladhi huwal haram, yang haram. Jadi tidak terbatas kepada riba saja. Mereka berlomba-lomba dalam dosa, ya. Ini menunjukkan jeleknya perangai mereka dan tingkah laku mereka yang mesti kita jauhi. Mereka cinta berbuat maksiat dan kezaliman. Wa hadza wa hum yad'una karena mereka mengajak terhadap kepada diri mereka. Kemudian Allah katakan di ujung ayat, labi sama kanu ya'malun. Itulah sejelek yang mereka kerjakan. Jadi ayat ini bertujuan agar kita tidak meniru perilaku seperti ini. Walaupun nanti di dalam ayat diceritakan ini adalah larang kepada ahlul kitab, ya, karena perangainya seperti itu. Tetapi larang ini juga berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Jadi jika terjadi itu pada ahlul kitab dan pada umat yang lain, jelas itu terlarang. Bukan dibatasi oleh larangan itu untuk ahlul kitab saja atau untuk munafik. Kemudian pada ayat terakhir, laula yanhahum rabbaniyun wal ahbar an qaulihim al ismi wal akli musuh. Kenapa ya tidak melarang dari mereka itu para ahli ibadah, rabbaniyun ahli ibadah, wal ahbar ulama-ulama di kalangan ahli kitab. Jadi rabbaniyun ahli ibadah di kalangan orang Yahudi dan Nasrani, kemudian ahbar itu ulama mereka. Kenapa mereka tidak melarang perbuatan tersebut? Padahal ulama mereka ada. Berarti itu mereka diamkan. Ya, itu mereka diamkan. Jadi sudah berlangsung perbuatan seperti itu, makan harta riba semuanya, ulama ketika itu diam. Apakah tidak ada ulama di kalangan ahlul kitab? Ada. Ulama mereka ada. Namun ulama mereka diam atau mereka juga sudah terbawa oleh hal tersebut. Di mana terhadap perkataan mereka yang mengandung dosa dan mereka makan harta riba. Hal yanhahum an ulama. Kenapa tidak melarang mereka para ulama agar ulama tadi memberikan manfaat terhadap manusia? Di mana ulama Allah berikan kelebihan dengan ilmu dan hikmah. Oleh karena itu kewajiban ulama untuk menjelaskan yang hak dan yang batil. Kewajiban ulama menjelaskan hak yang batil dengan apa? Dengan ilmu dan hikmah. Dan tidak membiarkan kebatilan. Ulama-ulama mereka karena diam, lalu Allah Subhanahu wa taala di sini mengkhabarkan agar mereka bangun. Kenapa tidak melarang para ahli ibadah dan ahli kitab, ahli ibadah dan para ulama mereka? Supaya ulama tadi mampu menghilangkan kejahilan, menegakkan hujjah pada mereka. Jadi mereka tidak lagi menghargai ulama dan ulama juga sudah tidak lagi berdakwah sebagaimana mestinya. Kita tahu bahwa ulama itu punya kedudukan yang tinggi, yaitu sebagai pewaris Nabi. Maka siapa itu ulama? Ulama itu adalah orang yang mewarisi ajaran Nabi. Kau jangan nyolah dari MUI mana tu mah.
Tapi MUI model itu perangai umpama. Ulama bukan majlis. Ya, artinya adalah belum mungkin dalam organisasi itu adalah ulama, tetapi di dalam perilaku dan di dalam ya kedudukan dalam ilmu belum tentu ulama. Kalau majelis ulama kini kan dah sampai ke ranting kan, MUI ranting ya. Baik nanti guru-guru TPA, guru MDA jadi ulama pula. Ya. Jadi ulama itu siapa? Pewaris Nabi. Berarti dia akan mengajarkan kepada umat apa yang diajarkan oleh Nabi. Jika tidak dia mengajarkan kepada umat, mendakwahkan kepada umat yang tidak diajarkan oleh Nabi, ya, kan namanya waris. Berarti dia akan mengajarkan warisan tadi. Kalau yang diwariskan Nabi tidak diajarkannya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, falaisu ulama, bukanlah dia ulama. Di mana ulama tadi berfungsi untuk mengajak manusia, memerintah dan melarang, menjelaskan kepada mereka jalan yang syar'i. Coba kalau sekiranya tidak ada ulama, apa yang akan terjadi? Siapa yang akan mendakwahkan umat ini? Sedangkan nanti di bawah ulama, penyambung lidah ulama ini ad-duat, para dai. Ya seperti yang Buya Elfisam, penyambung lidah para ulama. Dai. Karena ulama itu terbatas. Ulama terbatas. Menjelaskan kepada mereka jalan yang syar'i, memotivasi mereka dalam kebaikan dan mengancam mereka dalam berbuat jahat. Ini ulama. Berikan motivasi bagaimana umat dalam kebaikan. Kemudian bagaimana mengancam jika mereka ingin melakukan kejahatan dan maksiat, diancam. Kemudian di ujung ayat Allah katakan, labi sama kanu yasnaun. Itulah sejelek-jelek yang mereka lakukan. Siapa mereka ini? Umat tadi. Ya, Yahudi, Ahlul Kitab, orang-orang yang munafik. Ya, jika sekiranya Rabbaniyun dan Ahbar ini, pendeta di kalangan Ahlul Kitab dan Ahbar, para ulama, dia diam saja dan tidak mencegah sama sekali, ini juga termasuk hal yang jelek. Inilah yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah. Semoga apa yang kita jelaskan ini bermanfaat, ya, dan menambah ilmu kita. Di antara poin-poin penting yang dapat kita ambil di dalam ayat ini, celaan Allah kepada Ahlul Kitab. Apa celaannya? Di mana mereka benci kepada beriman kepada Allah, benci kepada tauhid. Dan di antara pelajaran juga bahwa penyebab orang memusuhi seseorang adalah kebanyakan karena faktor tauhid, faktor dia mereka beriman, ya. Dan ini sudah menjadi sunnatullah. Kemudian juga Allah mencela, menjelekkan mereka dengan melaknat, membenci, kemudian menjadikan mereka ini kira babi dan penyembah tagut. Kemudian di antara pelajaran bahwa mereka ada orang-orang munafikun yang bermuka dua keluar masuk ke dalam Islam, ya, untuk menipu dan untuk menipu orang dan membuat makar. Jadi yang namanya kemunafikan itu berusaha untuk membuat makar. Makanya ada masjid dirar. Jadi orang-orang munafik dahulu pernah mendirikan masjid. Tapi masjid itu gunanya untuk memecah belah, makar. Pelajaran berikutnya adalah di antara sifat-sifat kemunafikan dan sifat kefasikan adalah bersegera dalam dosa dan suka bermusuhan. Ya, suka bermusuhan, bersegera dalam dosa dan suka bermusuhan. Kemudian memakan harta haram. Makan harta haram.
Kalau ada hal-hal yang lain, ya, proyek-proyek, ya, hanya membiak le situ, ya, mudah untuk makan harta haram dan bukan haknya dia makan. Ini juga sifat-sifat kemunafikan, kefasikan yang mesti kita jauhi. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat ini, didekatkan kita ke sifat yang dicintai oleh Allah, sifat orang-orang al-mu'minin, ya, di mana mereka mencari harta dengannya yang halal, mereka bersegera dalam kebaikan, ya, mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.